Halo sahabat, kembali lagi kita lanjutkan untuk belajar SketchUp 3D ya. Sebelumnya kita sudah membuat objek pintu, sekarang akan kita lanjutkan untuk membuat objek jendela. Pertama kita perhatikan dulu untuk denahnya. Jendelanya itu posisinya di mana? Di posisi pojokan sini ada jendela. Tapi di sini kita lihat ada sekat dinding ya. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk sekat dindingnya ini. Kira-kira untuk panjangnya sekitar 50 atau 30 lah, agar tidak terlalu menjadi pemisah. Oke, kita paskan di sebelah pintu. Setelah itu untuk jendela dia ada di pojokan sini. Kita tandai terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu untuk mempermudah kita, karena objek atau model kita sudah mulai kompleks ya, sudah terlalu banyak garis bantu, takutnya teman-teman itu agak terganggu atau risih ya lihat garis bantu yang terlalu banyak ini. Jadi mungkin kalau bingung, kita buat saja layer baru. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan di default tray ini, di bagian text. Nah, ini untuk menambahkan istilahnya itu layer baru. Teman-teman klik di sini ada tanda plus add tag. Ini untuk menambahkan layer. Sebelahnya ini untuk menambahkan folder layer. Kita tambahkan dulu layer baru. Kita beri nama garis bantu. Enter. Setelah layer terbuat, teman-teman seleksi semua garis bantunya ini. Setelah objek garis bantu terseleksi, di bagian atas di sini ada tag unstacked, atau untuk memasukkan suatu objek yang kita seleksi itu masuk di layer mana. Teman-teman pilih layer atau teks yang sudah kita buat tadi, garis bantu. Setelah ini udah terganti menjadi seperti ini garis bantu, maka garis bantu ini atau objek yang kita seleksi ini telah masuk di layer atau teks garis bantu. Setelah terseleksi, teman-teman uncheck atau hide teks atau layer tersebut. Jadi agar kita tidak bingung dan sewaktu-waktu kalau kita butuh garis bantu tadi lagi, teman-teman tinggal unhide saja seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk menandai posisi jendela kita. Untuk posisi jendela, dia itu menaruh sampai full, sampai ke tinggi plafon. Kita beri untuk tinggi plafonnya itu 50 cm di bawah ring bulb. Lalu seperti yang kita ketahui, untuk jendela dia ada space dengan lantai. Di jarak dari lantai kita beri juga 60 cm. Nah, ini adalah lubang pintu yang akan kita buat. Setelah kita tandai, tinggal teman-teman buat lubang jendelanya. Nah, seperti ini. Begitupun untuk yang sebelah sini, yang mengarah ke carport ini juga kita samakan untuk
tingginya. Untuk lebarnya juga kita samakan dengan ini. Ini lebar sekitar 70. Nah, seperti ini. Tinggal kita buat lubang jendelanya. Nah, ini kenapa tidak saya buat L? Nah, karena saya ingin di bagian pojok sini diberi struktur kolom. Dia untuk struktur bangunan tersebut. Jadi teman-teman kalau ingin membuat jendela atau pintu dan lain-lain, itu teman-teman harus perhatikan juga untuk struktur bangunannya itu ada di mana. Takutnya ketika kita mendesain, kita taruh jendela di situ, posisi itu harusnya dikasih struktur ya. Takutnya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga struktur bangunannya itu seperti apa. Setelah kita buat lubang jendelanya, kita buat objek jendelanya. Caranya sama dengan pintu, kita buat kusen terlebih dahulu. Kita buat kusen seukuran dengan lubang jendelanya dengan tebal sama 12 cm. Kita offset 6 cm, lalu kita lubangi. Ini adalah kusen jendela. Kita lihat di sini ada pembaginya ya antara kaca hidup dengan kaca mati. Kita beri juga caranya untuk memberi kusen di bagian tengah. Teman-teman buat terlebih dahulu di sini, karena ukurannya adalah sama dengan ini ya untuk lebar jendela. Nah, kita buat sesuai ini dengan tebal sama, tebal kusennya. Lalu teman-teman jadikan satu grup. Kusen ini dan kusen utamanya ini jadikan satu grup. Nah, teman-teman masuk di grup tersebut, lalu pindahkan posisi dari kusen tambahan ini. Kita sesuaikan posisinya, dia sejajar dengan kusen atas pintu ini. Sebenarnya kalau seperti ini tidak masalah, tapi kalau teman-teman ingin lebih rapi lagi, di antara kusen yang tambahan ini dengan kusen utamanya ini terpisah, ini nggak masalah, sah-sah saja. Tapi teman-teman kalau ingin lebih rapi lagi, ini bisa dijadikan satu atau dijadikan satu objek solid, istilahnya seperti itu. Caranya, setelah kita buat dua buah objek yang solid, nah ini teman-teman klik dua objek yang akan kita satukan. Nah, setelah terseleksi ini, teman-teman klik kanan, pilih Solid Tools, lalu Union. Nah, maka dia akan menjadi satu objek. Nah, garis pembatasnya tadi, pembaginya tadi menjadi hilang, dia menjadi satu kesatuan atau bergabung gitu. Oke, kita lanjutkan. Bagian atas adalah kaca mati, maka tinggal kita tambahkan kaca saja di sini. Kita tambahkan rectangle. Nah, ini jadikan satu grup. Nah, setelah itu, biar tidak bingung, teman-teman tambahkan material dengan cara teman-teman pilih Paint Bucket Tools. Toolsnya itu sebelah sini. Tahu shortcutnya itu adalah B. Nah, setelah itu teman-teman pilih material yang ingin ditambahkan di sebelah kanan di default tray. Nah, di bagian select material, lalu di select ini untuk memilih material yang akan kita gunakan. Lalu pilih kategorinya, karena kita akan menambahkan material kaca di rectangle yang barusan kita buat. Teman-teman pilih kategori glass and mirror. Ini untuk material kaca dan cermin. Setelah itu pilih
Nah, biasanya saya itu antara translucent glass blue atau translucent glass gray, antara dua ini. Nah, teman-teman pilih materialnya lalu arahkan ke objek yang akan kita beri material, tinggal diklik saja. Nah, seperti itu. Oke, kita sesuaikan untuk posisi kacanya, dia ada di as jendela. Kita lanjutkan untuk kaca, bagian kaca hidup. Nah, ini kita akan membuat jendela kaca hidup terbuka ke depan, swing jendela swing gitu ya. Atau swing ke samping bisa. Ya, untuk kali ini saya akan buat swingnya itu ke depan ya, swingnya. Teman-teman buat terlebih dahulu. Nah, kalau jendela, daun jendela di sini nanti kita akan buat daun jendela, lalu akan kita lubangi untuk area kacanya. Kita buat daun jendela seukuran dengan lubang di kusennya ini. Kita beri ketebalan daun jendela sama dengan pintu 0,04. Lalu setelah itu kita jadikan satu grup. Teman-teman masuk di grupnya, offset 5 cm. Teman-teman beri lubang. Jadi untuk jendela sudah jadi untuk daun jendelanya. Tinggal kita tambahkan rectangle untuk kacanya. Teman-teman bikin rectangle, jadikan satu grup. Nah, selain teman-teman bisa memilih material itu di sebelah kanan, teman-teman bisa menjadikan atau mereference ke material lain dengan cara setelah teman-teman pilih paint bucket tools, teman-teman tekan dan tahan alt sehingga ikonnya itu berubah. Yang awalnya itu adalah ember, dia berubah menjadi kayak kuas pena gitu ya. Nah, teman-teman arahkan ke material yang ingin dijadikan referensi, teman-teman klik. Nah, maka nanti di sebelah kanan material yang terseleksi ini akan berubah. Misal saya sebelumnya itu adalah ini ya, ini adalah material yang sebelumnya kita pilih. Lalu saya mau mereferensi ke material ini, teman-teman klik. Nah, dia akan berubah sesuai dengan material yang ini, seperti itu. Setelah itu kita tambahkan material ini ke kaca yang barusan kita buat. Kita sesuaikan untuk posisinya. Nah, kaca dan daun jendela teman-teman jadikan satu grup. Nah, ini adalah di daun jendela kita sudah jadi. Tinggal teman-teman masukkan, sesuaikan posisinya di kusennya ini. Nah, ini teman-teman beri space 1 cm lah. Nah, karena biasanya itu antara kusen dan daun jendela kan biasanya material sama. Takutnya ketika ngerender itu, ketika materialnya sama, itu jadi jadi satu objek. Jadi kurang bagus lah kalau nanti di render. Teman-teman beri space 1 cm. Seperti itu. Tinggal kita sesuaikan posisi jendelanya di as dinding. Nah, untuk di samping jendela samping ini tinggal teman-teman copy saja ya. Dan copy, kita rotasi sesuaikan dengan arah dindingnya ini. Kita atur posisinya, kita sesuaikan posisinya di as bangunan. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk jendela di bagian depan ya. Kita lanjutkan untuk jendelanya itu ada di kamar. Nah, di dua ini ada jendela.
tapi dia tidak full sampai plafon. Di nanti jendelanya akan sampai sini saja. Pertama-tama, nah ini kita hilangkan dulu mungkin ya ini. Untuk garis bantunya kita masukkan di teks garis bantu, dia otomatis menghilang karena teks atau layer garis bantu yang kita buat tadi itu posisinya sedang di hide. Kita tandai terlebih dahulu. Teman-teman kunci di blue axis, arahkan ke jendela yang sudah kita buat. Nah, posisi jendela dia ada samping sini. Itu lebarnya kita buat 60 cm. Oh maaf, ini dia tidak full sampai plafon, tapi dia sampai di sini. Nah, kita buat untuk garis bantu, untuk lubang jendela ya. Nah, lubang jendela sudah jadi. Nah, tinggal, daripada kita membuat objek baru, mending kita buat saja, kita mengedit dari jendela yang sudah ada. Nah, teman-teman duplicate. Nah, ini kita edit saja dari sini. Kaca mati di sini tidak kita perlukan. Lalu kita harus menghapus kusen yang bagian atas ini. Teman-teman bisa pakai push pull, kita hilangkan kusen ini. Nah, bagian atas ini teman-teman seleksi, klik 3 kali, delete. Nah, jendela sudah jadi. Jadi kadang kala itu mending kita mengedit dari objek yang sudah ada daripada kita membuat objek yang baru, karena itu sangat lama dan membosankan. Gitu. Nah, oke, jendela sudah jadi. Tinggal yang di belakang. Ini kita copy, teman-teman seleksi jendela ini yang sudah kita buat barusan. Teman copy, kunci di sumbu green axis, taruh di dinding belakang. Tinggal teman-teman tambahkan untuk lubang jendelanya. Nah, tapi kalau saya boleh saran ya teman-teman, mending teman-teman buat objek baru saja ya. Karena apa? Supaya teman-teman sudah terbiasa juga. Jadi teman-teman bisa cepat terbiasa dengan tools-tools yang biasa digunakan dalam 3D modeling di SketchUp ini. Jadi teman-teman buat baru semuanya ini daripada mengikuti tips saya yang tips-tips praktis seperti tadi, supaya teman-teman terbiasa menggunakan tools-toolsnya itu saja. Kalau teman-teman sudah terbiasa dan sudah hafal ya istilahnya, tinggal ya terserah teman-teman mau pakai seperti apa. Karena dalam membuat 3D modeling di SketchUp ini tidak ada cara yang baku, dan tentu desainer itu punya caranya masing-masing ya dalam membuat 3D. Yang penting objeknya jadi gitu aja, udah jadi dan rapi gitu. Oke, ini untuk jendelanya ini kita sesuaikan ya, karena jendela ini menghadap ke arah sini, keluar ke taman belakang sini, maka ini kita harus flip jendelanya searah sumbu hijau seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman, untuk pertemuan kita di video kali ini terkait membuat objek jendela ya. Di teman-teman
ikuti penjelasan yang saya atau tutorial yang saya jelaskan barusan ini, teman-teman pelajari, teman-teman coba di rumah, coba berkali-kali ya, biar terbiasa dengan tools-tools yang digunakan, entah itu membuat objeknya atau memberi material. Itu teman-teman sering-sering dicoba dan sering-sering otak-atik lah. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan terkait yang barusan saya pelajari atau mungkin kepo, uh, ada bagian yang ingin ditanyakan, fungsinya apa atau apalah, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungi saya juga boleh. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja untuk materi di video kali ini. Kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya terkait membuat plafon bagian atas bangunan sekarang. Plafon sama atap. Jadi kita akan melanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih.